Tunggu sampai siap. Oke. Clear semuanya? Siap semua? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirbidum, hormati Pak Karopenmas, rekan media yang saya hormati. Malam hari ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah nanti Pak Dirbidum akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga kalau saya Pak Dirbidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri akan membuka kasus ini secara terang-benerang. Amin. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ya, untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Dirbidum untuk menyampaikan. Selamat malam rekan-rekan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, kemudian metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP, yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik, maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik, tim sus Bareskrim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirbidum. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini, ya selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirbidum, tim sus ini juga memiliki IRSUS. IRSUS ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya IRSUS ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah, sekali lagi, sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini
akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, salah saya itu rekan-rekan. Ada yang ditanyakan? Baradae sekarang ada di Bareskrim, di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Berarti kan Baradae kan dilaporkan juga, Baradae ini terkait tersangka untuk kasus yang di Polda Metro Jaya yang pelecehan atau yang... Bukan. Ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua. Keluarga Brigadir Joshua. Iya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338, junto 55 dan 56 KUHP. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembangan terus. Ya. Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oke? Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Untuk Pak Ferdi Sambo, Pak. Pak Ferdi Sambo. Dijadwalkan besok. Jam berapa, Pak? Jam 10. Sudah. Oke. Besok kami sudah disampaikan. Oke rekan-rekan, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan dari pihak kepolisian terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Polisi menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 KUHP junto 55 dan 56 KUHP. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan dan tim secara maraton masih terus melakukan pemeriksaan. Setidaknya ada 42 saksi yang sudah diperiksa oleh tim khusus. 11 diantaranya berasal dari keluarga Yosua. Dan tadi juga dipastikan dari Brigjen Andi Rian bahwa penetapan tersangka Barada Eliezer adalah berdasarkan laporan polisi yang disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua. Kita akan lanjutkan dialog malam ini dengan